Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai belajar terlebih dahulu, marilah kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami materi pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menulis teks dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menuliskan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Jadi ada dua pembahasan. Pertama pada halaman 59 tentang penulisan teks dengan memperhatikan kaidah. Yang kedua, halaman 78 berkaitan dengan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Materi ini ada dalam KD 3.2, yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Baiklah, kita bahas berkaitan dengan menulis teks dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang namanya kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menggunakan kalimat efektif dan ejaan yang baik dan benar. Ejaan itu menyangkut tanda baca, kemudian huruf kapital, termasuk juga penulisan kata. Maka kalimat efektif, kalimatnya adalah kalimat yang baik dan benar sesuai dengan ejaannya juga, tanda baca, huruf kapital, dan penulisan kata. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Jadi kalimat itu ada subjeknya, ada predikatnya. Apa itu subjek? Subjek itu itu yang melakukan pekerjaan dalam kalimat aktif, atau pokok pembicaraan itu adalah subjek. Kemudian predikat itu yang menjelaskan bagaimana subjek. Biasanya predikat itu kata kerja atau kata sifat. Contoh subjek. Contoh subjek itu umpamanya Aminah, predikat. Predikat biasanya kata kerja. Belajar. Aminah belajar di ruang keluarga. Aminah belajar di ruang keluarga. Berarti itu kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Itu termasuk kalimat efektif. Yang kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Disusun sesuai urutan kalimat yang benar, biasanya urutannya itu subjek, predikat, objek. Umpamanya, ibu menggoreng ikan di dapur. Jangan dibalik, jangan disusunannya tidak benar. Di dapur ikan, ibu menggoreng. Nah, itu sudah jelas urutan kalimatnya tidak benar, menjadi tidak efektif. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata baku itu biasanya adanya tercantum di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele maksudnya apa? Pembuatan kalimatnya itu panjang lebar, tetapi sulit untuk dipahami. Jadi muter-muter dulu tujuannya
baru. Nah, ini kurang efektif, tidak efektif. Kemudian berikutnya, tidak bermakna ganda atau ambigu. Bermakna ganda itu yaitu suatu kata atau kalimat yang mengandung penafsiran-penafsiran lebih dari satu. Umpamanya, paman datang memberitahu kepada kami. Paman datang memberitahu kepada kami. Nah, memberitahu pada tulisan tahu, ya, pada tulisan tahu itu bermakna ambigu. Apa yang dimaksud paman itu memberitahu makanan yang terbuat dari kedelai itu tahu, atau memberitahu, memberi informasi. Itu hindari kata-kata yang bersifat ambigu. Itu contohnya, ya. Kemudian juga bisa orang tua bisa bermakna ambigu juga. Jadi penempatan kata orang tua harus tepat. Umpamanya, saya bertemu orang tua di lapangan. Nah, orang tua di sini maksudnya apa? Orang tua itu maksudnya ayah bundanya, bukan. Atau orang tua di situ adalah orang yang memang umurnya sudah tua, maka disebut orang tua. Ini pun mengandung penafsiran yang berbeda, yang lebih dari satu, maka itu namanya ambigu. Itu tidak efektif. Coba sekarang perhatikan teks eksplanasi halaman 59. Dibuka bukunya ya. Dibuka bukunya halaman 59. Kita bahas di paragraf pertama. Di situ ada teks eksplanasi dengan judul penemuan jam portable. Ya, kita baca nih. Jam merupakan alat penunjuk waktu dalam kehidupan. Keberadaannya cukup penting bagi kehidupan manusia. Manusia dapat mengatur agenda, menyalakan alarm, dan menentukan jadwal kegiatan dalam sehari-hari dengan adanya jam. Kemudahan mengatur waktu dan jadwal kegiatan pun semakin mudah sejak ditemukannya jam tangan. Kemudahan tersebut bisa dirasakan berkat hasil kerja keras Peter Henlein. Tahukah kamu siapa itu Peter Henlein? Nah, di sini di satu paragraf ini terdapat kesalahan-kesalahan sehingga menyebabkan kalimat yang ada di paragraf ini menjadi tidak efektif. Nah, di sini sudah ada tanda yang dilingkari sama Pak Guru, itu mungkin sudah berkaitan dengan kalimat tidak efektif. Nah, untuk selanjutnya maka kita perhatikan. Ini tugasnya ya, tugas bagian A. Perhatikan, tadi sudah dicontohkan, dibacakan sama Pak Guru. Maka kalimat atau kata yang tanda bacanya salah pada paragraf tersebut itu yaitu pada kalimat manusia dapat mengatur agenda titik koma, menyalakan alarm koma. Ya, kesalahan di situ ada kesalahan. Apa kesalahannya? Penggunaan tanda baca. Yang perbaikannya, kolom perbaikannya yaitu manusia dapat mengatur agenda, menyalakan alarm, dan menentukan jadwal. Kemudian yang kedua, pada paragraf tadi ya, mana sebelumnya, dan di sini, di sini ada tuh, ada mana? Ada di sini tuh. Dan menentukan jadwal kegiatan dalam sehari-hari. Nah, ini terdapat kesalahan sehingga kita tulis di sini kalimat, kata atau tanda baca yang salah. Ya, poin kedua berarti ya, 2. Dan menentukan jadwal kegiatan sehari-hari. Kesalahannya apa? Kesalahannya yaitu penulisan kata jadwal. Jadwal ini tidak efektif. Kenapa? Karena cara penulisannya salah. Yang baik dan benar, yang efektif, yang baku adalah
dan menentukan jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi bukan pakai U tapi pakai W, jadwal, bukan jadwal. Nah, ini dicontohkan sama Pak Guru di paragraf pertama. Sebenarnya masih ada, makanya 3 dan lain-lain. Masih ada di paragraf 1 kekeliruan, kesalahan. Salah satunya adalah itu strukturnya ya, susunan kalimat, penempatan kata-katanya di situ ada yang tidak tepat. Nah, itu makanya dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan ya. Paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Tulis. Ya, di sini tulis kalimat atau kata. Tanda baca yang salahnya apa? Kemudian kesalahannya di mana? Lakukanlah perbaikan. Tulis perbaikannya yang benar itu seperti apa. Ya, berikutnya anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan pembahasan yang B, yaitu menulis kosakata baku dalam teks eksplanasi berjudul Penemuan Kertas. Dibuka halaman 78. Ya, kosakata baku itu apa? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kosakata baku mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian kosakata baku itu digunakan pada situasi yang formal atau situasi yang resmi. Seperti apa? Seperti untuk penulisan ilmiah. Ya, penulisan ilmiah. Kemudian contoh yang lain, percakapan pada acara formal. Ya, percakapan antara formal seperti diskusi ilmiah, ya, diskusi resmi, ya. Kemudian berikutnya, selain kosakata baku ada juga kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku itu apa? Yaitu kosakata yang digunakan dalam situasi non formal seperti percakapan dengan teman dalam kehidupan sehari-hari boleh digunakan. Ya, yang tidak baku itu boleh digunakan ya, tapi sebatas situasinya non formal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak baku juga, yaitu kata-kata diambil dari bahasa daerah yang belum diindonesiakan, sehingga hanya dapat dimengerti oleh sebagian masyarakat. Maka bahasa-bahasa daerah itu yang tidak diserap oleh bahasa Indonesia menjadi bahasa yang baku, maka itu dinamakan kosakata tidak baku. Nah, berikutnya tugas bagian B. Ya, perhatikan, Bapak ngasih contoh di sini ya. Temukan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia pada teks eksplanasi berjudul Penemuan Kertas di halaman 79. Ya, di halaman 79. Coba dibuka bukunya halaman 78, teksnya ada ya. Bapak bacakan di sini. Kertas adalah suatu medium alat tulis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, maka di sini terdapat kata yang tidak baku, yaitu medium. Tulis di sini kata tidak baku 1, medium. Kemudian dilanjutkan, kertas digunakan sebagai alat untuk menulis, baik surat maupun naskah. Sebelum adanya telepon, nah, di sini ada telepon, maka kata telepon itu tidak baku. Tulis ya di sini kata tidak baku telepon. Perbaikannya medium tidak baku, perbaikannya menjadi media. Kemudian telepon tidak baku, diperbaiki menjadi telepon. Makna katanya di sini media itu apa? Media itu adalah tempat atau sarana yang digunakan. Tempat atau sarana yang digunakan. Kemudian yang kedua,
Telepon, makna kata dari telepon itu apa? Alat komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya berjauhan. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian buka halaman 79. Di situ ada teks eksplanasi berjudul penemuan kertas. Silahkan kerjakan paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalian temukan kata-kata yang tidak baku, kemudian perbaikannya seperti apa, makna kata di mana, silahkan kalian cari di mana, di Google, silahkan cari di internet, di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata-kata yang akan kalian temukan. Kalau Bapak tadi menemukan apa? Medium, cari medium, udah ada kan, contohnya medium udah ada artinya. Kemudian telepon udah ada, telepon udah ada di situ. Ya, demikian anak-anakku sekalian, kerjakan tugas di buku tulis, kemudian kirim ke Moodle. Ya, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.